Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi merupakan bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan kita meningkatkan ibadah kepadanya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah dimudahkan, diberi taufik, senantiasa diberi taufik dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Baik, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas hal yang penting yang patut kita fahami akan agama kita, akan keislaman, akan ajaran Islam yang utama dan pertama, yaitu tentang rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama yaitu kalimah asy-syahadatani atau asy-syahadatain. Setiap mukmin, setiap muslim, demikian pula mukminah al-muslimah wajib memahami apa yang dia butuhkan ketika melakukan ibadah kepada Allah. Dan pertama dan yang utama yang wajib diketahui tentang kalimat tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Dua kalimat syahadah ini adalah kalimatut tauhid. Dan dalam kalimat syahadah itu kan la ilaha illallah. Ini adalah kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas. Bahkan dalam kalimat ini akan dijelaskan insyaallah mencakup makna ikhlas dan mutaba'ah. Pada kalimat asy-syahadatan, dua kalimat syahadah ini, syahadah an la ilaha illallah, kesaksian bahwasanya tiada ilah yang hak kecuali Allah, ini mengandung makna ikhlas ibadah hanya untuk Allah. Adapun kalimat syahadah anna Muhammadan Rasulullah mencakup makna al-mutaba'ah, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah yang akan kita bahas. Baik. Dua kalimat syahadah ini dikatakan sebagai a'zam mabani al-Islam, adalah yang paling utama dalam pondasi Islam. Sebagian mengatakan a'zam arkanil Islam, yang utama dalam rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
dalam hadis yang sahih, Buniyal Islamu ala khams. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah ibn Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ajaran Islam dibangun di atas 5 pondasi. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hal itu: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang utama dan pertama adalah 2 kalimat syahadah. Dengan 2 kalimat syahadah ini, seorang yang dahulunya bukan muslim akan menjadi muslim dengan mengucapkannya. Namun mengucapkannya pun memiliki konsekuensi. Bukan hanya diucapkan kemudian tidak dilakukan apa yang mesti makna dari kandungan la ilaha illallah. Jadi ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan setiap muslim pasti mengucapkannya dalam sholatnya, pasti mengucapkannya dalam sholatnya ketika tasyahud. Ketika seorang mengucapkan kalimat ini, maka memiliki konsekuensi. Apa yang mesti dia lakukan? Dia hanya ibadah kepada Allah, tidak menduakan Allah. Itu nantinya memohon hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Makanya ketika kalimat ini dikatakan kepada kufar Quraisy dahulu, bangsa Arab dahulu, mereka kaget, bagaimana aja'alal alihata ilaha wahidah. Mereka paham la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Mereka paham bahasa, paham hakikat la ilaha illallah, maknanya, sehingga mereka enggan mengatakannya. Karena apa? Tahu konsekuensinya, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang biasa mereka sembah, Allah Ta'ala, Uzza dan yang lainnya. Makanya mereka aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak ini mau dijadikan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh, yang tidak mungkin. Ini akal pikiran bangsa Arab dahulu. Jadi mereka paham hakikat makna kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat syahadatain. Tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak ibadah kecuali kepada Allah, tidak memohon kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah, semuanya. Nah, itu nanti hakikat makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah nanti hakikat kalimat at-tauhid. Sungguh salatku, ibadahku, kemudian nusuk sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi bangsa Arab dahulu paham hakikat at-tauhid. Adapun sebagian muslim yang mengucapkannya di masa kini,
di masa sekarang ini kadang mengucapkannya namun tidak memahami maknanya, tidak memahami hakikatnya. Apa yang mesti dia lakukan? Dia mengucapkan kalimat ini namun masih memohon kepada selain Allah. Dia istighasah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, sehingga apa yang diucapkan bertentangan dengan apa yang diamalkan. Mengapa? Karena tidak memahami makna kalimat tauhid. Makna kalimat tauhid, kalimat ikhlas ini, apa yang mesti dia lakukan, konsekuensinya apa? Nah, di sini dalam bab yang akan kita bahas insyaallah, bagaimana kita memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, apa hakikatnya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Bukan hanya diketahui saja, diimani, bukan hanya diimani saja, diamalkan. Apa mesti yang kita lakukan? Makanya at-tauhid, aqidah ini yang utama dan pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi ini bab yang utama dan pertama yang mesti difahami oleh manusia, oleh hamba. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenali, yakini kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan disampaikan oleh muallif dalam bab rukun Islam yang pertama ini akan kalimat tauhid, makna kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian syarat kalimat tauhid. Ketika kita mengucapkan ini, ada hal yang mesti difahami. Apa saja syaratnya? Akan disebutkan di situ ada 8. Kemudian juga kaitan dengan kalimat syahadah anna Muhammadan Rasulullah, kaitan dengan kesaksian kita bahwasanya sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Baik. Adapun makna kalimat tauhid, makna kalimat at-tauhid. Jadi sekali lagi topik kita adalah rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa makna kalimat syahadatan, kalimat syahadatain? Apa ketentuan syaratnya? Apa konsekuensinya? Ini yang mungkin akan kita bahas pada sampai jam 10. Pada waktu yang singkat ini insyaallah taala. Dan kita senantiasa isti'anah kepada Allah, semoga kita dimudahkan dalam memahami ilmu dan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, sehingga ilmu itu bukan hujjah atas kita. Ilmu itu akan membela kita kalau kita mengamalkannya. Tapi kalau ilmu itu tidak diamalkan, justru ilmu itu akan menghujat kita kelak. Bukan menolong kita, melainkan akan menghujat kita kelak. Taib. Makna kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi kalimat asyhadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah rukun Islam yang pertama. Apa makna kalimat syahadat an la ilaha illallah? Makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah.
Tidak ada ilah, sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jal. Karena sebagian mengatakan makna la ilaha illallah itu la ma'buda fil mawjudun. La ma'buda, tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Ini salah. Mengapa salah? Karena banyak di sana sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia. Ada yang menyembah ibadah kepada matahari, ada yang menyembah kepada pohon yang dikeramatkan, ada yang banyak. Jadi ada yang mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini juga khata dalam memahami makna la ilaha illallah. Makna yang sahih kalimat la ilaha illallah adalah tiada ilah, tiada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Wa dalil ala dzalik, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62. Allah menjelaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Pada ayat ini, ayat surat Al-Hajj ayat 62, Allah Azza wa Jal menjelaskan dzalika bi anna Allaha huwal haq, bahwasanya dialah Allah Azza wa Jal yang hak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa saja yang diseru selain Allah itulah yang batil. Naam, kita melihat di sana ada yang ibadah kepada selain Allah, baik itu ibadah kepada gua yang dikeramatkan, atau pohon yang dikeramatkan, atau banyak. Ini semua adalah sesembahan yang batil, dan yang hak hanya Allah Azza wa Jal. Yang benar adalah Allah Azza wa Jal. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Rukun itu secara bahasa itu penopang yang kuat, ya. Misalkan kayak ruangan ini, masjid ini, pojok-pojoknya itu dikatakan rukun. Makanya Ka'bah itu memiliki 4 rukun. Ada rukun Yamani, Syamali, kemudian ada Hajar Aswad. Nah, ini pojok-pojoknya itu yang penopang itu, yang a'midah, sebagian mengatakan a'midah, itu adalah secara bahasa itu adalah rukun. Dan rukun Islam, penopang Islam, ya tadi itu ada 5. Sebagaimana dalam hadis, yang utama adalah kalimat tauhid. Rukun la ilaha illallah, kalau kita lihat dalam bahasa itu la ilaha illallah. La ilaha, lam di sini adalah an-nafiyah. An-nafiyah itu artinya menafikan. Menafikan segala bentuk sesembahan. Illallah di sini ada kalimat isbat. Isbat menetapkan hanya Allah satu-satunya. Makanya kalimat ini tidak boleh dipisahkan.
Sebagian melakukan zikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan dipisahkan. La ilaha illallah. Kalau dia meninggal dan meyakini akan hal itu, dia tidak memiliki ilah. Dia tidak memiliki sesembahan nantinya. Tidak boleh dipisahkan. Jadi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah harus dilanjutkan. Jadi salah sebagian yang melakukan semacam zikir, ya disebutkan la ilaha illallah, ada laisa lahu salafun, tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari ulama salaf dahulu, dari sahabat. La ilaha illallah, jadi rukunnya ada dua. An-nafyu, meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. Kemudian al-isbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang hak untuk diibadahi dan tidak memiliki sekutu. Dan ini adalah hakikat dakwah seruan utusan Allah. Semua utusan Allah mengajak kepada kalimat tauhid. Allah Azza wa Jalla sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha. Sungguh telah kami utus pada setiap umat utusan, mereka mengajak untuk ibadah hanya kepada Allah. Ani'budullah wajtanibut taghut, dan menjauhi yang taghut, sesembahan selain Allah. Semua anbiya mengajak kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Bahkan Al-Quran semuanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran semuanya min awalih ila akhirih, dari awal sampai akhirnya semuanya intinya tauhid. Intinya tauhid. Di sana banyak dijelaskan tentang dakwah at-tauhid, dakwahnya anbiya. Di sana dijelaskan juga tentang balasan bagi yang muwahhid, surganya Allah Azza wa Jal. Di sana dijelaskan bagi yang menyekutukan Allah, balasannya nerakanya Allah Azza wa Jal. Di sana dijelaskan kisah-kisah umat terdahulu. Semuanya tentang intinya tauhid. Entah itu menjelaskan tentang tauhid rububiyah, Allah yang menguasai menciptakan alam semesta. Sebagaimana ucapan kita ketika dalam salat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini pengakuan, meyakini bahwasanya Allah yang menguasai, memiliki alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Kemudian juga ada tauhid uluhiyah, insyaallah akan ada bahasannya nanti, yaitu ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kita ibadah. Nah, ini kita mengakui, bahkan kita ucapkan hal itu setiap harinya adalah 17 kali dalam sholat kita, sholat wajib yang kita lakukan. Belum lagi kalau kita melakukan sholat sunnah, sholat qiyamul lail, sholat-sholat yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku ibadah. Nah, ini kalimat-kalimat yang hendaknya kita fahami. Konsekuensi ibadah itu apa? Konsekuensi mentauhidkan Allah itu apa? Tidak menyekutukannya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah mengandung dua rukun. Bahkan seorang itu tidak, seorang hamba tidak digolongkan ahli tauhid
kecuali dia betul-betul memahami dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu meniadakan seluruh yang disembah selain Allah, bahwasanya semua yang disembah selain Allah adalah batil, dan menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak, yang hak untuk diibadahi. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kalimat la ilaha illallah ini tidak akan manfaat bagi yang mengucapkannya kecuali melakukan konsekuensinya. Makanya kalau kita lihat kaum munafikin di zaman Nabi SAW yang disebutkan dalam ayat idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka kaum munafikun mengaku di hadapan Nabi SAW, engkau ini adalah utusan Allah. Mereka bersaksi, mengucapkan kalimat ini di depan Nabi dan lainnya, tapi hatinya tidak meyakini, tidak mengimaninya. Sehingga mereka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka dusta. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, ketika datang kepadamu wahai Muhammad kaum munafikin, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lam, dan Allah pun mengetahui sungguh engkau ini adalah utusan Allah. Wallahu yashhad, Allah Azza wa Jalla bersaksi mengetahui bahwasanya kaum munafikin mereka adalah pendusta. Mereka mengucapkan dengan lisannya, tidak sampai kepada hatinya, tidak diyakini oleh hatinya, sehingga tidak manfaat. Ketika seorang mengucapkan kalimat tauhid dengan lisannya, kalimat asyhadatan dengan lisannya, tapi hatinya tidak yakin, hatinya tidak ikhlas, maka hal ini tidak akan manfaat baginya. Maka dikatakan oleh ahlul ilmi bahwasanya kalimat ini memiliki 8 syarat. Al-Hafidz Al-Hakami menyebutkan ada 7. Dalam kitab yang ada pada kita ada 8 ditambahkan 1. Sebetulnya tidak bertentangan. Yang mengatakan syaratnya ada 7, ada yang mengatakan syaratnya kalimat tauhid ada 8, tidak bertentangan. Kita akan jelaskan insyaallah. Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala dalam kitab Sulamul Wusul menjelaskan wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan wa ghadat. Dan dengan 7 syarat telah dibatasi. Artinya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki 7 syarat. Wa fi nususil wahyi haqqan wa ghadat. Dalil-dalilnya bisa diambil dari nas-nas Al-Qur'an. Fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Sesungguhnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tidak akan manfaat bagi dia, kalimat tauhid tidak akan manfaat hanya dengan mengucapkannya, melafadzkannya dengan lisan, kecuali dia telah mewujudkan 7 hal tadi, menyempurnakan, mewujudkannya. Kemudian disebutkan apa saja 7 hal ini. Al-ilmu, ilmu. Wal yaqin, yang kedua adalah keyakinan. Wal qabul,
dia menerima, wal inqiyad menjalankan, kemudian was-sidqu jujur dalam mengucapkannya, wal ikhlasu ikhlas, wal mahabbah. Jadi ada 7: ilmu, yakin, qabul, inqiyad 4, as-sidq 5, ikhlas dan mahabbah. Ini ada 7 yang dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Hakami. Adapun di dalam kitab yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz ditambahkan 1, yaitu al-kufranu minka bima yu'badu, al-kufru minka bima siwallah, yaitu mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Ada 8 yang ada di kitab yang ditambahkan oleh Syekh bin Baz, Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ada 8. Itu ada di kitab halaman 3 itu ya. Syarat persaksian la ilaha illallah, yaitu ilmu yang tidak dicampuri dengan kejahilan. Artinya difahami. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenali, ketahuilah kalimat at-tauhid. Tadi telah dijelaskan kalimat at-tauhid, la ilaha ay la ma'budah bihaqqin illallah, tiada ilah yang hak kecuali Allah. Nah, ini ilmu, diilmui, yang tidak dicampuri dengan kejahilan. Banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini juga hakikat makna at-tauhid, makna la ilaha illallah, ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Tidaklah diperintahkan kecuali untuk ibadah hanya untuk Allah, ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua di situ dikatakan keyakinan, al-yaqin, yang tidak dicampuri dengan keraguan. Yakin akan kalimat tauhid, yakin akan janji-janji Allah. Keyakinan di sini merupakan tamamul ilmi wa kamaluh, merupakan kesempurnaan ilmu, sempurnanya ilmu dengan yakin. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, mengkisahkan tentang keadaan kaum mukminin. Hakikat kaum mukminin disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya seorang mukmin itu, kaum mukminin, seorang orang mukmin ialah yang iman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu, lam yashukku, jadi dia tidak ragu akan keimanannya. Dan penting bagi kita untuk memupuk keimanan ini, memupuk ketauhidan ini. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan majelis ilmu, dengan nanya kepada asatidz, ustaz-ustaz. Ini penting. Apalagi di zaman yang sekarang ini, banyak di antara manusia dilalaikan oleh gadgetnya. Dan di sana banyak hal-hal yang kadang mungkar, bahkan bukan hanya mungkar, kesyirikan banyak. Banyak. Sehingga manusia dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari majelis ilmu. Supaya apa? Supaya yaitu nanti ketika dia jauh dari ilmu, manusia itu, kaum muslimin jauh dari ilmu agama, sudah mudah sekali untuk dihancurkan, untuk
mudah sekali. Dikasih syubhat begini hilang, dikasih ini. Makanya penting, ilmu ini penting. Baik. Jadi ilmu ini akan menumbuhkan keyakinan. Maksudnya semakin sempurna akan menuju pada kesempurnaan. Yakin. Baik. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas tidak dicampuri kesyirikan. Artinya apa? Sebagaimana tadi Allah firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah, mengikhlaskan agama karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhlas ini betul-betul menghamba hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah, mengesakan Allah, tidak menduakan Allah, tidak memohon, tidak meminta, tidak isti'anah, tidak istighasah kepada selain Allah. Dan ikhlas ini letaknya dalam hati. Al-munafiqun lam yukhlisu. Kaum munafikin tidak ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak jujur, tidak ikhlas. Ikhlas sekali lagi letaknya di hati. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan. Bahkan amalan-amalan kita yang kita lakukan tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Artinya ketika kita mengamalkan karena manusia, ibadah kepada Allah, tapi untuk mendapatkan pujian manusia, tidak ikhlas namanya, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, "Ana aghna syuraka yani syirki." Bahwasanya aku, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, aghna syuraka, yang tidak membutuhkan kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirka. Siapa yang mengamalkan suatu amalan untukku dan dia menyekutukan aku dalam amalan itu, maka aku tinggalkan. Maksudnya Allah tidak akan melihatnya dan tidak akan dibalas dengan kebaikan. Jadi ikhlas ini letaknya adalah di hati. Kemudian yang keempat, as-sidqu, kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. Nah, dusta ini yang dilakukan oleh kaum munafikin. Mereka mengucapkan dengan lisannya, tapi hatinya tidak jujur, tidak ikhlas, tidak jujur akan ucapannya ketika menghadap Nabi SAW. Walaupun mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla, memang Nabi SAW tidak tahu apa yang ada dalam hati. Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib, namun Allah Azza wa Jalla mengetahui, menyampaikan. Makanya ada surat Al-Munafiqun tadi dijelaskan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya Allah mengetahui, Allah bersaksi mengetahui bahwasanya kaum munafikin ini adalah yang dusta, sungguh telah dusta. Yang kelima, al-mahabbatu, cinta, kecintaan yang tidak dicampuri dengan kebencian. Artinya apa? Kita cinta kalimat tauhid, kita cinta tentang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kaum mukminin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, bahwasanya orang yang beriman itu adalah yang paling cinta kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada ibadah, cinta kepada tauhid, cinta kepada, dan cinta ini hendaknya kita tumbuhkan. Bahkan amalan-amalan
yang kita lakukan itu kalau tidak ada cinta, tidak akan muncul amalan itu. Ketika kita i'tikaf di sini, otomatis karena cinta juga ada pahala-pahala yang dijanjikan, ada, sehingga kita cinta akan ibadah, kita melakukannya. Makanya kenali keutamaan ibadah, penting sekali. Ketika kita mengenali keutamaan ibadah, kita akan bisa lebih mencintainya, dan kita akan termotivasi untuk meningkatkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad, ketaatan yang tidak dicampuri pembangkangan. Artinya kita taat. Inqiyad itu melaksanakan. Ahlul ilmi menjelaskan al-Islam. Apa sih hakikat kalimat al-Islam itu? Al-Islam itu al-istislam. Kita pasrah kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat al-Islam. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafizahullah, al-Islam huwal istislam lillah. Islam itu hakikatnya, kalimat Islam itu adalah kita pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana tadi kita ucapkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengesahkan Allah, kita istislam lillahi azza wa jalla bitauhid, ya. Kita pasrah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Faman aba an yastaslim, maka siapa yang membangkang, tidak mengikuti perintah Allah, fahuwa mustakbir, maka dia adalah ada keengganan, ada kecongkakan, ada kesombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang yang menggunakan pakaian bagus, alas kaki yang bagus, apakah itu sombong? Apa jawaban Nabi? Al-kibru batarul haqqi. Kesombongan itu adalah menolak yang hak, menolak kebenaran al-haq sampai kepada kita tolak. La yajuz, tidak dibolehkan. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itulah hakikat kesombongan. Ketika seorang menolak hukum Allah, menolak ketetapan Allah, tidak tunduk dengan hukum Allah, maka ada kesombongan pada dirinya. Baik, yang ketujuh, al-qabul, menerima penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan. Apa bedanya ketaatan yang tidak dicampuri pembangkangan, taat dengan amalan, perbuatan, menerima dengan hati. Karena taat itu tidak bisa diwujudkan dengan lisan saja. Ketika orang tua mengatakan, pergilah ke masjid, iya ayah, terus dia masih duduk main game misalkan, apakah dikatakan taat? Ya enggak, kan sudah mengatakan iya ayah. Apakah taat? Taat bukan taat, ya dia langsung menjalankan. Taat itu hubungannya dengan banyak, hubungannya dengan amalan, perbuatan. Bukan cukup dengan, tidak cukup dengan lisan. Tapi kalau penerimaan, ya mungkin bisa dengan lisan dan juga bisa dengan perbuatan nantinya. Al-qabul, menerima kalimat tauhid. Dan yang kedelapan adalah al-kufranu minka al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengingkari terhadap seluruh sesembahan selain Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka siapa yang mengingkari at-taghut dan iman hanya kepada Allah, ada dua hal: mengingkari sesembahan selain Allah
dan iman hanya kepada Allah. Inilah hakikat kalimat la ilaha illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Baik. Bagaimana ini adalah 8 hal yang merupakan syarat kalimat tauhid. Syarat kalimat la ilaha illallah. Suatu ketika Al-Allamah Ibn Baz ditanya, ma hukmu man lam ya'ti bi syuruti la ilaha illallah as-sab'ah. Mau dikatakan 7 atau 8? Kenapa ada yang sebagian mengatakan 8 tadi? Yang mengatakan 7, yang mencukupkan 7, bahwasanya syarat yang ke-8 itu sudah masuk di dalam salah satu dari 7 tadi itu. Baik itu keikhlasan. Kalau sudah ikhlas hanya ibadah kepada Allah, tentunya dia akan mengingkari sesembahan selain Allah. Yang mengatakan 8, yang menambahkan 8 dengan berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 256 tadi, itu menguatkan kembali akan kewajiban kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengingkari sesembahan selain Allah. Intinya yang mengatakan 7 syarat atau 8 tidak bertentangan lah, tidak bertentangan. Bisa dikatakan bahwasanya yang mengatakan 8 syarat itu adalah yang lebih utama dan lebih sempurna. Baik. Ibn Baz, Al-Allamah Ibn Baz sempat ditanya hukum seorang yang tidak memahami, tidak mendatangkan, tidak memahami 8 syarat tadi atau 7 atau 8 syarat tadi. Dia mengatakan, idza kana yu'minu bimakna. Jadi khususnya orang-orang tua-tua kita dahulu mungkin dia melakukan melakukan hakikat kalimat tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Namun kadang kalau ditanya tentang dalil-dalilnya kan tidak tahu. Oh, bagaimana tentang al-ikhlas, tentang as-siddiq, tentang mungkin tidak mengerti, tidak memahami. Jadi orang awam yang tidak memahami akan 7 atau 8 syarat ini, dikatakan oleh Ibn Baz, intinya kalau dia iman dengan maknanya, memahami maknanya, melakukan konsekuensinya, walaupun dia tidak mengerti tentang 8 syarat itu, dia hanya ibadah kepada Allah, maka cukup, tidak mengapa. Lalu kenapa ahlul ilmi menjelaskan akan hal ini? Bahwasanya memahami akan hakikat la ilaha illallah dan syarat-syaratnya ini akan mengokohkan kembali tentang ketauhidan kita. Makanya kita dibutuhkan untuk mengilmuinya, penuntut ilmu khususnya, atau yang dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama. Baik, pelajari ilmu agama supaya apa? Supaya kita punya pegangan dalam hidup ini, tidak digoyahkan dengan banyaknya syubhat. Kalau kita memahami, oh ini begini, insya Allah dia tidak akan goyah dengan bisikan begini atau begini atau begini atau begini. Jadi penuntut ilmu hendaknya memahami. Antum, kita berupaya, dengannya kita insya Allah akan lebih mantap keimanan kepada Allah, ketauhidan kita, dan senantiasa kita memohon kepada Allah taufiknya untuk ditambah ilmu kita, dimudahkan dalam mengamalkan apa yang kita ilmui.
Taib. Singkat saya jelaskan kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. 5 menit saja. Boleh ya? Sesi berikutnya 10.15. Masih ada jeda. 10.15. Singkat kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah memiliki 4 konsekuensi. Artinya mengandung 4 hal. Dikatakan oleh ahlul ilmi, jadi ketika kita mengatakan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang utama kita fahami dahulu kalimat ini. Muhammad ibn Abdullah adalah hamba Allah. Kalau kita tahu dia hamba Allah, la yu'bad, abdun la yu'bad. Kalau dia sebagai hamba, tidak boleh kita ibadah kepada Nabi, tidak boleh kita menyembah, boleh kita memohon kepada Nabi, meminta doa kepada Nabi. Abdun la yu'bad. Wa rasul, rasulun la yukadzab. Dia adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Dia utusan Allah, membawa wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kita wajib iman dengan apa yang disampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya apa yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu, kecuali dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla, melainkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah dikatakan oleh ahlul ilmi memiliki 4 hal. Mengandung 4 hal. Karena kalau kita bersaksi kemudian kita tidak melakukan apa yang kita saksi, itu apa sih? Kita melihat, menyaksikan, otomatis kita harus melakukan ya apa yang kita yakini tadi itu. Kalau kita tidak meyakininya, tidak melakukan apa yang kita yakini, maka namanya juga saksi yang kita lakukan bohong. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah dijelaskan oleh ulama ahlul ilmi meliputi 4 hal. Tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar. Yang pertama, 4 hal ini urutannya tidak mesti. Sebagian mengatakan ta'atuhu fima amar, meliputi apa? Ketaatan. Ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa-apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang sahih. Dengan hadis-hadis yang sahih. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan sesungguhnya Allah tidaklah diibadahi kecuali melalui syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disampaikan oleh muallif di kitab, ada dalam 3 itu, bahwasanya konsekuensinya adalah mempercayai apa-apa seluruh yang beliau sampaikan dari hadis-hadis yang sahih. Bagaimana kalau hadis itu dhaif? Tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Hadis dhaif, lemah, hadis yang palsu tidak boleh dikatakan itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita membedakannya? Ada ilmunya nantinya. Kita tanya kepada ahlul ilmi, mana apakah hadisnya sahih ataukah tidak. Kalau hadisnya sahih, kita wajib mengatakan ini membenarkan, mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi ada ilmunya untuk membedakan mana yang lemah dan mana yang kuat, mana yang palsu, itu ada ilmunya. Apalagi ketika ilmu itu sudah dilupakan, orang akan mudah menjual hadis-hadis palsu. Untuk jualannya, dia jual minyak wangi, disampaikan hadis Nabi mengatakan begini-begini, bisa saja menjual ini dikatakan
Nasallallahu salam wal afiyah. Jadi tidak semua, hati-hati kita, karena dusta atas Nabi beda dengan dusta kepada atas orang tua kita. Dusta tidak dibolehkan. Dusta kepada orang tua kita juga tidak dibolehkan. Lebih-lebih dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta atasku dengan sengaja, kata Nabi, maka dia siap-siap untuk dilemparkan, dicampakkan di api neraka. Jadi nanti ada ilmunya. Hadis sahih kita wajib mempercayai itu ucapan Nabi. Yang dhaif, lemah, palsu tidak boleh dikatakan itu ucapan Nabi. Yang kedua, di situ dikatakan mentaati seluruh apa yang beliau perintahkan. Mentaati. Nabi mengatakan apa? Misalkan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Khudu anni manasikakum, ambillah manasikku, tuntunlah, contohlah aku dalam melakukan manasik. Banyak sekali. Apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih, maka wajib kita lakukan semaksimal mungkin. Ketaatan kepada Allah disebutkan dalam hadis, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan suatu perintah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datangilah semampu kalian. Maksudnya apa? Karena apa? Ketaatan, melakukan perintah Allah itu banyak sekali. Perintah Nabi juga banyak sekali. Maka datanglah semampu kalian. Khususnya hal yang wajib didahulukan. Kemudian selanjutnya yang sunnah. Yang wajib, bagaimana kita membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah? Ya tentunya dengan dalil, dengan menanya kepada ahlinya. Salat 5 waktu itu adalah wajib. Salat sunnah nafilah, dikatakan sunnah nafilah, rawatib, itu yang sunnah. Mana yang lebih diutamakan? Ya yang wajib dahulu. Jadi perintah Allah, perintah Nabi dilakukan, ditaati. Dan dalam mentaati perintah sesuai dengan kemampuannya. Makanya kewajiban, sesuatu yang wajib itu tergantung kemampuan. Salah satu contoh, rukun Islam tadi ada 5. Rukun Islam yang kelima apa? Haji. Rukun Islam ya, rukun Islam salah satunya adalah haji. Baik, sudahkah kalian semua haji? Kapan kewajiban haji? Kan kemampuan. Nah, ini kewajiban. Kapan haji itu wajib? Adanya kemampuan, istita'ah. Contoh yang lain, sholat 5 waktu berdiri, apa hukumnya? Sholat 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, berdiri, hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau dia tidak mampu, sholat dalam keadaan duduk, bukan sholat sholatnya berdiri ya. Dia melakukan dalam keadaan berdiri itu hukumnya apa? Wajib kalau mampu. Tapi kalau misalkan dia sakit kakinya, tidak sanggup untuk melakukan sholat 5 waktu dengan berdiri, dia duduk. Tidak sanggup duduk, dia berbaring. Katakanlah dia la sama Allah, dia qadarullah sakit, tidak bisa duduk. Dalam kondisinya berbaring, dia berbaring. Kalau tidak bisa gerak, ya sudah, dengan gerakan matanya, dengan hatinya. Ini menunjukkan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Makanya Allah tidaklah mewajibkan hambanya di atas, di luar kemampuan manusia. Tidak mungkin. Apapun yang Allah wajibkan, pasti, apapun Allah dan Rasulnya wajibkan, pasti disanggupi oleh manusia. Puasa Ramadan,
Wajib. Baik. Apakah tidak disanggupi oleh manusia? Disanggupi. Tidak ada orang mengatakan tidak sanggup atau sebab puasa dia mati. Tidak ada, insya Allah. Saya belum pernah mendapatinya. Kalau dia dalam keadaan sakit, Allah mengatakan wa in kuntum maghda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Karena dia kebodohan saja, sakit dipaksakan untuk puasa. Dia tidak paham ayat ini, sehingga dia sampai meninggal. Ya bukan salah puasanya, salahnya dia. Dia dalam keadaan sakit masih dipaksakan untuk puasa. Salah fikihnya, memahaminya dia yang salah. Jadi tidak ada kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya itu yang di luar kemampuan manusia, tidak ada. Makanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang ketiga, menjauhi seluruh hal yang beliau larang dan dicegah. Banyak. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa mengetahui, membedakan mana yang perintah, mana yang larangan? Otomatis dengan membaca, menanya, bermajelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Dengannya kita bisa mengetahui, membedakan mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang menyelisih sunnah. Pentingnya ilmu, pentingnya majelis ilmu. Kemudian yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Ini hakikat mutabaah. Jadi kita ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan contoh Nabi SAW. Kalimat yang senantiasa saya sampaikan, jadikanlah tuntunan itu tuntunan, jangan dijadikan tontonan. Karena sekarang ini sudah ada fenomena banyak, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Boleh? Jelas insyaallah. Sekarang banyak fenomena ini, mulai banyak tontonan-tontonan di TikTok, di mana, di IG atau di mana, dijadikan tuntunan. Akhirnya diikuti, dilakukan. Sebaliknya tuntunan Nabi, oh mesti menggunakan, laki-laki pakai jenggot di atas mata kaki, kainnya, celananya, atau wanita menggunakan penutup wajah. Hanya tontonan saja. Makanya jadikan tuntunan itu kembali kepada tuntunan. Ini tuntunan yang dilakukan, diamalkan. Jangan hanya sebatas tontonan gitu. Tapi yang tontonan ya jadikan sebatas tontonan. Tapi jangan banyak-banyak nonton TikTok, tidak bagus. Nanti ya nasallallahu. Ini banyak sekali, kadang waktu santai tinggal nonton ini lucu-lucu ya. Nanti akan mengikis keimanan, lama-lama iman kita akan terkikis nantinya. Majelis ilmu, tanya kepada ustaz-ustaz, ini penting untuk membaca Al-Quran, pahami, apalagi kita dalam keadaan siam. Ini hal-hal yang penting untuk kita jaga, dan kita senantiasa mohon para Allah Subhanahu wa taala taufiknya, dimudahkan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mengampuni orang tua-tua kita yang telah mendahului kita, dan semoga mereka yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa di atas hidayah dan taufik sampai ajal menjemput kita. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita senantiasa dalam taufiknya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.